Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Lisdaul Munawwaroh dalam Reportase 86. Saat ini saya sedang berada di Kota Bogor, tepatnya di wilayah Kebun Raya Bogor. Dan Anda bisa lihat sendiri di belakang saya sudah terdapat beberapa sepeda listrik ungu yang beberapa saat lalu diluncurkan oleh pemerintah Kota Bogor dan bekerja sama dengan PT BIM. Namun kabarnya Sang Wali Kota Bima Arya akan mencabut izin peredarannya karena dianggap mengguna pejalan kaki. Baik pemirsa, untuk lebih jelasnya mari kita tanyakan langsung kepada masyarakat setempat tentang kehadiran BIM tersebut. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Saya dengan Hari ya. Pak Hari ya? Ya. Pak Hari, kalau boleh saya tahu Bapak sudah pernah menggunakan BIM belum Pak? Pada dasarnya ini baru ya, baru pakai ya. Baru pakai atau baru mau pakai? Baru mau. Baru mau pakai ya. Alasannya kenapa Pak baru mau pakai? Atau ada kendala? Kalau kendalanya kan teknisnya, ini kan sistemnya virtual pembayarannya ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang harus banyak yang harus di-download kayak gitu. Terus cara pembayarannya pun harus di-top up lah bagaimana gitu. Nah ini yang memang baru pertama kali saya pakai gitu. Tapi pada dasarnya sih, kalaupun memang tidak tahu, ya jadi harus banyak tanya. Jadi kendalanya di situ aja sih. Jadi kendalanya di cara pembayarannya aja gitu ya. Tapi pingin coba gitu ya. Nah, kalau Pak Hari sendiri tahu gak sih kalau misalnya kabarnya PT BIM ini akan dicabut peroperasionalnya karena katanya mengguna pejalan kaki. Nah, menurut Bapak BIM ini mengganggu pejalan kaki gak sih Pak? Kalau pada dasarnya sih kalau misalnya mengganggu, tidak ya. Yang pastinya penataannya saja sih yang jadi kendala ya. Penataannya, terus yang pasti pada dasarnya setiap ada yang memang dia tempat penyimpanan sepedanya itu minimal harus ada ininya ya yang Tempat khusus gitu. ya, tempat khusus dan ada orang yang memang standby di situ gitu. Minimal tahu ya. Yang pasti penataannya sih yang Iya, penataannya. Jadi kalau Pak Hari sendiri setuju gak kalau misalnya BIM-nya nanti akan segera dicabut? Kalau setuju, karena belum pernah nyoba. Jadi kurang setuju ya Pak. Kalau untuk Pak Hari sendiri ada usulan nggak Pak untuk PT BIM sendiri atau untuk pemerintah Bogor? Kalau usulan saya sendiri sih memang efektif ya kalau ada seperti begini, karena salah satu juga buat hiburan buat masyarakat sendiri, terus mempermudah akses untuk pejalan kaki ya. Ya. Terus yang satu penataannya kembali. Penataannya dari segi penyimpanan sepeda listriknya ini ya, itu aja mungkin. Kalau untuk pembayarannya? Nah itu kembali lagi, kalau sebetulnya kalau masalah pembayaran, karena ya itu bagi masyarakat awam yang belum tahu ya, secara pembayaran virtualnya itu yang memang agak sedikit mengganggu ya, apalagi kalau tidak ada punya saldonya kan itu. Iya. Berharap sama sekali. Yang pasti sih, kalau memang untuk baru pertama kali minimal coba untuk ada sistem gratis gitu kalau bisa. Jadi bukan masalah gratis ya, minimal tahu lah cara tahapan pemakaiannya, intinya pada dasarnya. Mungkin lebih disosialisasi lagi. Nah itu yang pasti sih, untuk sosialnya memang agak kurang ya, karena hanya terbatas, dan juga kalaupun memang nggak perlu harus sosialisasi, minimal ada satu orang yang standby, minimal kru dari perusahaan itu sendiri gitu. Jadi tahu. Jadi ada timnya sendiri gitu ya. Terus mengenai masalah tempat lokasi yang memang cocoknya itu memang harus di sosialisasi, dibenahi ya, pastinya dibenahi ya. Itu aja sih. Baik Pak Hari, terima kasih atas wawancaranya ya Pak.
Baik pemirsa, baru saja kita mendengarkan penjelasan dari salah satu pengguna trotoar. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari salah satu pengguna BIM. Selamat siang Kak. Ya, Kalau boleh tahu namanya siapa Kak? Zahra. Kak Zahra. Kak Zahra udah pernah coba BIM tadi ya? Iya, Kalau boleh tahu ini pertama kali atau sudah sering kali Kak? pertama kali. Pertama kali. Pertama kali pakai BIM, menurut Kak Zahra gimana sih rasanya? Seru. Seru ya? Sekalian belajar kayak motor juga. Oh gitu, belajar motor juga gitu ya. Kalau untuk tarifnya sendiri kira-kira tadi berapa Kak? Tarif tuh Biaya yang dikeluarin? 60.000, cuman itu keulang terus. Cuma bisa sekali doang. 60.000 tuh berapa jam Kak? Setengah jam. Setengah jam ya? Oh gitu. Kalau misalnya Kak Zahra udah tahu belum sih kalau misalnya BIM ini kabarnya akan dicabut nih izin peroperasionalannya karena katanya mengganggu pengguna jalan. Nah, menurut Kak Zahra, BIM ini mengganggu para pengguna jalan gak sih Kak? Enggak. Enggak ya? Jadi kalau Kak Zahra setuju gak kalau misalnya BIM akan dicabut? Enggak. Tidak setuju. Baik pemirsa, mungkin itu saja wawancara kita kali ini. Terima kasih ya Kak Zahra. Baik pemirsa, kondisi terkini BIM secara resmi diberhentikan sementara. Hal itu terlihat dari pemberitahuan pada aplikasi BIM sendiri. Di dalam pemberitahuannya memang tidak diberitahukan secara jelas mengapa operasional BIM diberhentikan sementara. Diduga pemberhentian sementara itu dilakukan karena adanya evaluasi mengenai penggunaan BIM yang dalam 1 bulan sejak peluncurannya. Jika diperhatikan, kondisi BIM memang sudah banyak yang mengalami kerusakan ringan, seperti kulit jok yang sudah mengelupas, dan juga banyak ditemukan lecet di bagian bodinya. Dan juga masih banyak ditemukan BIM yang terparkir sembarangan tidak pada tempatnya. Seperti yang sudah diberitakan beberapa saat lalu bahwa Sang Wali Kota Bima Arya mengancam akan mencabut izin operasional BIM jika tata letaknya tidak diperbaiki karena mengganggu aktivitas di sekitar trotoar. Baik pemirsa, baru saja kita mendengarkan penjelasan langsung dari pengguna BIM dan pengguna jalan trotoar. Nyatanya mereka tidak menyetujui akan isu pencabutan izin operasional BIM tersebut. Dan masyarakat berharap semoga PT BIM juga pemerintah Kota Bogor dapat memperbaiki layanan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lisdal Munawwaroh menyaporkan langsung dari Kota Bogor. Terima kasih, sampai jumpa.